Bapak Ibu, saat ini memang kita sedang dihimbau oleh Kemendikbudristek untuk segera mengupdate data-data informasi kita di sister masing-masing. Tapi apakah Bapak Ibu tahu data apa saja yang harus atau yang perlu kita update? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya mau sharing terkait dengan apa saja data yang diperlukan yang harus kita update terkait dengan informasi yang sebenarnya sudah disebarluaskan oleh beberapa kesempatan sosialisasi ya, bahwa kalau yang saya tangkap di dalam sosialisasi itu adalah kita diberikan waktu selama bulan Oktober ini atau 1 bulan ini untuk mengupdate segala informasi kegiatan Tridharma kita di Sister Cloud. Namun, di salah satu video short saya itu ada yang bertanya bahwa kira-kira datanya apa saja yang harus ditampilkan atau yang harus diupdate. Terus bagaimana dengan data-data yang belum sempat dimasukkan ke Sister, terutama data-data sebelum adanya atau sebelum munculnya Sister tersebut, dan bahkan itu belum pernah disampaikan untuk kenaikan kepangkatan atau jabatan fungsional. Nah, di video kali ini juga saya akan sharing sekaligus menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan data apa saja yang harus kita masukkan ke dalam Sister tersebut. Jadi, sebelum kita membahas jauh lebih panjang, saya mau memberikan dulu informasi bahwa apa saja sebenarnya gambaran umum ya dari Sister Cloud itu, di mana di dalam Sister Cloud itu sebenarnya kita difasilitasi untuk mengupload segala portofolio dosen ya, mulai dari data pokok, kemudian data penunjang, maupun data Tridharma perguruan tinggi. Nah, dari data-data ini kemudian nanti akan dikonversi menuju ke PAK ya. Mungkin kalau selama ini banyak di antara teman-teman dosen yang belum atau malas mengajukan kenaikan kepangkatan. Nah, dengan adanya fasilitas Sister ini itu akan mempermudah kita semua. Ketika nanti nilainya sudah cukup, maka kita tinggal mengupload atau tinggal mengajukan apply ya ke Sister, nanti ada yang akan menilainya. Namun sampai ke konversinya itu prosesnya seperti apa atau mekanismenya seperti apa. Jadi data PDD kita itu, yaitu data pokok, data Tridharma maupun data penunjang itu akan melakukan layanan perubahan data dosen di tendik masing-masing. Kemudian data ini akan masuk ke Serdos ya, layanan sertifikasi pendidik dosen, di mana teman-teman yang mungkin belum berkesempatan atau mendapatkan sertifikat Serdos ini, datanya sudah akan masuk ke Serdos tersebut. Nah, bagaimana dengan data yang sudah lulus Serdos ya? Nah, yang sudah lulus Serdos, kita mengupdate atau mengupload segala kegiatan Tridharma kita di setiap semesternya, atau yang disebut dengan pelaporan LKD, BKD kita. Nah, ketika kita sudah melaporkan, jadi ini posisinya sudah ada di menu BKD nih. Nah, ketika kita sudah melaporkan kegiatan beban kinerja dosen kita, kemudian ini akan dikonversi menjadi SKP. Ya, ketika sudah dikonversi menjadi SKP, kita melakukan pelaporan sesuai dengan sasaran kinerja pegawai bagi dosen. Nah, dari kinerja dari BKD ke SKP ini kemudian dikonversi menjadi PAK. Nah, dari sini banyak muncul pertanyaan nih. Karena ada kata konversi ya, konversi, jadi ada yang beranggapan atau yang bertanya bahwa apakah kalau saya sebelumnya sudah katakanlah sudah lektor kepala dengan 550 gitu, kemudian ketika dikonversi ternyata nilainya turun, apakah kemudian akan turun menjadi katakanlah golongannya menjadi 4A yang tadinya adalah 4B, kemudian karena nilainya turun mungkin dia mendekati 400 ya, atau 400 lebih, apakah kemudian akan menjadi 400? Pertanyaan ini sebenarnya cukup juga membuat saya bertanya ya, tetapi setelah saya konfirmasi ke
dosen-dosen yang PAK nasional ya, itu tidak mungkin. Kenapa demikian? Kalau itu terjadi penurunan, ya, kalau terjadi penurunan, semua dosen yang mengalami penurunan akibat dari konversi itu pasti akan protes. Kenapa demikian? Karena untuk mendapatkan poin demi poin, kita mengumpulkan kredit poin itu tidak mudah. Jadi apalagi kalau misalnya dikonversi itu kemudian akan menjadi turun. Nah, persepsi saya adalah ketika dikonversi itu mungkin lebih tanda kutipnya itu adalah itu untuk mungkin mempermudah ketika kita sudah mencapai nilai tertentu di dalam menu PAK kita yang ada di sister kita itu kemudian kita bisa mengajukan ke kenaikan kepangkatan. Itu dalam pemahaman saya semacam itu. Jadi makna dari konversi semacam itu sebenarnya. Tetapi ada nilai yang harus konversikan mungkin dari nilai yang sebelumnya gitu ya. Nah kemudian, ini yang paling menarik, yang banyak ditanyakan, kira-kira jenis pengisian apa saja yang harus kita update di dalam sister masing-masing. Jadi Bapak Ibu, kemarin ada yang bertanya bahwa selama belum munculnya sister, saya itu sudah punya data. Ini kasusnya di salah satu netizen yang nanya ke saya gitu kan, di dalam kolom komentar saya, di kolom YouTube saya itu menanyakan bahwa jauh sebelum munculnya sister itu dia sudah punya berbagai macam kegiatan tridharma, mulai dari penelitian, mulai dari pengajaran, penelitian dan pengabdian, bahkan penunjang. Dan ketika muncul sister itu dia belum sempat memasukkan itu semua. Nah, data-data yang sebelumnya ini juga belum sempat diajukan untuk kenaikan jabatan fungsional. Saya bilang bahwa ini adalah kesempatan Bapak terbesar untuk naik pangkat, untuk jabatan fungsional, karena punya tabungan sudah dari lama. Cuma resikonya adalah data semua itu harus segera dimasukkan dalam 1 bulan ini. Harus segera dimasukkan dalam 1 bulan ini. Nah, bagaimana dengan kasus yang data itu sudah pernah dipakai untuk kenaikan jabatan fungsional berikutnya? Saya tetap memberi masukan bahwa mau masukkan semuanya oke, tidak dimasukkan semuanya oke. Begini maksudnya. Kalau dimasukkan semuanya, itu akan Bapak punya track record atau punya rekaman di sisternya. Tetapi kalau misalnya yang mau dimasukkan adalah data-data yang belum diajukan untuk kenaikan jabatan fungsional, menurut saya itu dulu yang utama dulu. Karena kita hanya cuma diberikan waktu satu bulan gitu kan. Nah, kalau sudah semuanya sudah masuk, data-data yang belum sempat dimasukkan untuk ke PAK tadi itu, nah baru yang data yang belum pernah dimasukkan, ya atau yang sudah pernah diajukan ke jabatan fungsional, baru dimasukkan belakangan. Setelah masa kita diberi waktu untuk mengupdate informasi ini, sudah selesai gitu. Jadi yang diutamakan dulu, yang satu dulu, saya ulangi ya. Kalau bagi dosen yang data-datanya itu belum pernah diajukan untuk kenaikan jabatan fungsional, maka sebaiknya dimasukkan semuanya. Terus yang kedua kasusnya, kalau misalnya ada dosen yang datanya itu ada yang belum pernah dimasukkan ke sister, tetapi data tersebut sudah pernah dipakai ke jabatan fungsional. Nah, maka data ini sebaiknya di-skip dulu. Yang diutamakan adalah yang belum pernah dimasukkan ke jabatan fungsional dulu. Yang dimasukkan dulu. Karena itu yang akan dikonversi. Ya. Nah, baru setelah selesai, baru yang data yang sudah pernah dipakai untuk jabatan fungsional baru dimasukkan. Tapi syukur-syukur semua datanya sudah bisa dimasukkan dalam 1 bulan ini. Nah, terkait dengan jenis pengisian, itu apa saja? Jadi ada data yang memerlukan validasi ini ya. Apa saja yang data yang diperlukan dalam validasi tersebut? Itu adalah data pribadi, kemudian pendidikan formal, kemudian jabatan fungsional, kepangkatan saat ini, kemudian sertifikasi itu dapatnya dari mana? Dapatnya tahun berapa maksudnya? Kemudian penempatannya sebagai mana gitu. Karena banyak juga kasus ini dalam beberapa bulan terakhir ini dipindahkan home base-nya gitu, dipindahkan. Tetap ada yang di kampus yang sama, atau bahkan yang sebelumnya itu kasusnya adalah dia sebelumnya di kampus swasta, kemudian karena dia lolos PNS sehingga akhirnya ke negeri, dan itu di sisternya masih berstatus kampus swasta gitu. Dan
jabatan fungsionalnya juga belum berubah gitu. Itu yang kemarin yang saya sampaikan bahwa coba hubungi operator kampusnya. Mungkin yang bisa membantunya hanya operator kampus karena yang melaporkan itu adalah operator kampus. Nah, kemudian data yang tanpa validasi itu ya seperti in-passing, kemudian riwayat pekerjaan, kemudian diklat, yang dimaksud diklat itu yang non pekerti dan non AA. Kemudian ada tes misalnya pernah mengikuti tes TKBI ya atau TKDA. Kemudian ada Tridharma Pendidikan non pededikti. Kemudian ada Tridharma Penelitian, kemudian Tridharma Pengabdian maupun penunjang dan foto profil. Itu yang biasanya kalau kita pertama kali buka Sister itu muncul itu yang itu. Kemudian data yang perlu diisi lagi itu adalah data dari PDDikti ya. Nah, kalau data dari PDDikti ini biasanya saya nggak tahu kalau di kampus yang lain, tapi saya kira mirip lah. Kalau di kampus saya itu ketika kita sudah mau masuk awal perkuliahan, kita itu sudah ada data-data PDDikti kita. Kita mengajarnya berapa SKS, kemudian membimbing mahasiswanya berapa mahasiswa, ya semacam itu. Nah, kemudian data dari Sinta. Nah, data dari Sinta yang paling menarik itu adalah karena kalau yang pendidikan itu kan nariknya dari PDDikti ya. Jadi kalau PDDikti kita itu lengkap, maka itu tinggal kita sinkronkan dengan sister kita. Nah, yang publikasi kadang sinkron, kadang enggak. Maksudnya kalau kadang tidak itu adalah berarti kita harus memasukkannya secara manual. Nah, semacam itu. Nah, kalau misalnya bisa ditarik dari Google Scholar ya alhamdulillah gitu. Tapi kebanyakan juga tidak bisa, terutama begini ya. Terutama kalau jurnal internasional itu jarang sekali, terutama kalau jurnal internasional yang Elsevier itu, yang penerbit-penerbit kenamaan itu, mereka tidak pakai Google Scholar gitu. Nah, dan itu oleh karena itu kita harus memasukkannya secara manual. Kemudian data dari penyelenggara. Nah, data yang dari penyelenggara ini ya tentunya pernah kita mengikuti misalnya diklat seperti pekerti maupun AA ataupun tes TKBI maupun TKDA. Terus bagaimana skema validasi pengajuan dari perubahan data kita ini? Yang pertama itu adalah kita sendiri, dosen sendiri itu mengajukan perubahan data. Nah, di sister masing-masing. Nah, kemudian karena yang mengoperatorkan itu adalah sister masing-masing, dosen yang bersangkutan, kemudian data tersebut itu divalidasi oleh admin perguruan tinggi. Nah, disinilah tugas dari admin perguruan tinggi, di mana kalau bagi dosen yang berada di PTS, maka validasinya akan divalidasi oleh LLDikti. Kalau yang PTN, maka validasinya akan divalidasi oleh Kemendikbudristek. Kemudian kalau yang PTA atau PTKL itu, maka validasinya dilakukan oleh berdasarkan kementerian masing-masing, semacam itu. Jadi, itu adalah skema dari validasi kita mengajukan perubahan secara singkat. Nah, kalau mau lengkapnya, Bapak Ibu bisa lihat di video sosialisasi Kemendikbudristek di YouTube-nya Kemendikbudristek ya. Nah, saya ini hanya cuma merangkum, membuat seringkas mungkin biar Bapak Ibu tidak panjang-panjang menontonnya. Cukup menonton video saya sampai full, oke? Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.